Dalam video pembelajaran Mr. Fendi Channel yang baru, kita akan membahas sama-sama tentang bisnis model Canvas versi yang kedua. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris bagaimana caranya kita mengerjakan bisnis model Canvas. The first time we can do the customer segment in the right canvas. The right canvas is the first customer segment. The question is, for whom are we creating value, and who are our most important customers? Is our customer base a mass market, niche market, segmented, multi-site platform? After we think the customer segment, we can continue the value proposition in the center of canvas. What value do we deliver to the customer? Which one of our customer problem are we helping to solve? What values of products and services are we offering to each customer segment? Which customer needs are we satisfying? And the example characteristic is maybe newness, performance, customize, getting the job done, design, brand or status, pricing, cost reduction, risk reduction, accessibility, convenience, usability, and more again. After we think the product, what do product we deliver the customer? We can do think the channels. What through which channel do we customer segment want to be reached? How are we reaching them now? How are our channel integrated? Which one work best? Which one are most cost efficient? How are integrating them with customer routines? After we think the channels, we can do the customer relationship. What's the question of the customer relationship? The question is, what types of relationship does each of our customer segment expect us to establish and maintain with them? Which one have we established? How are they integrate with the rest of our business model? How costly are they? After we do that, we can think the revenue streams. The questions are, for what value are our customer really willing to pay? For what do they currently pay? How are they currently pay? How would they prefer to pay? How much does each revenue stream contribute to overall revenues? Example, as a sales, usage fee, subscription fee, leading, renting, leasing, license, brokering, fees, advertising, maybe fixed pricing, list price, product feature department, customer segment department, volume dependent, dynamic pricing, negotiation, bargaining, yield management, real-time market. After we do the right canvas, we can continue the left canvas. What the first? Key resources. Key resources is the question, what key resources do our value proposition require? Our distribution channels, customer relationship, revenue, type of revenue resources, physical, intellectual, maybe brand, patents, copyright, data, and the key resources example is human, people, financial. After we do the key resources, we can continue key activity. Key activity, the question are, what key activity do our value proposition require? Our distribution channels, customer relationships, revenue streams. And then, after that, you can continue key partnership. Key partners. Who are our key partners? Who are our key suppliers? Which key resources are we procure from partners? Which key activity do partners perform? The motivation for partnership, optimization and economy, reduction of risk and uncertainty, acquisition of particular resources and activity. And the last, we can do cost structure. And the question, cost structure. What are the most important costs in terms
on our business model. Which key resources are most expensive? Which key activities are most expensive? Is our business more cost-driven? Learn cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing, value driven, focus on value creation, premium value proposition. The sample characteristic of fixed cost, salary, rents, utilities, variable costs, economy of scale, economy of scope. We can do all things. The 9 component of business model canvas. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran dalam Mr. Fendi YouTube channel. Kita akan sama-sama melanjutkan bagaimana caranya kita mengisi bisnis model canvas. Tentu yang pertama kali yang harus kalian persiapkan adalah bisnis model canvasnya. Baik yang sudah disediakan di selembar kertas maupun juga kanvas yang di rumah masing-masing. Silakan kita persiapkan baik-baik gitu ya. Kita persiapkan dengan baik kanvasnya dan juga alat tulisnya. Kita akan sama-sama mengerjakan contoh bisnis model canvas. Misalkan kita ingin membuat produk yaitu sebuah bantal kesehatan ya, tentu bantal kesehatan cantik kita berikan saja ya. Bantal kesehatan cantik ya. Bantal kesehatan cantik kita kasih namanya apa? Kira-kira namanya Sofia misalkan. Ya, bantal kesehatan cantik Sofia ya. Tentu kita kasih sebuah merek yang mudah diingat ya. Nah, dari segi namanya saja bantal kesehatan cantik Sofia, maka kita akan pertama kali kita lakukan kerjakan adalah sebelah kanan kanvas. Di sebelah kanan kanvas yaitu tertera customer segment. Ya. Siapa kira-kira pembelinya? Kira-kira pembeli bantal kesehatan cantik Sofia. Tentunya yang pertama kali customer segment yang ditarget kita adalah ibu-ibu rumah tangga. Betul ya? Ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang seperti apa sih? Yang gemar ya, yang gemar apa? Menghias ya, menghias rumah tentunya saja. Siapa lagi kira-kira? Oh, retail ya, retail buyer. Kira-kira yang kecil-kecil, toko-toko kecil. Yang lebih besar lagi misalkan ke wholesaler ya. Wholesaler buyer siapa kira-kira wholesaler buyer kita? Misalkan agent ya, para agen-agen yang mau beli banyak, atau mungkin toko perlengkapan ya, perlengkapan rumah tangga ya. Siapa misalkan yang punya merek gitu ya, misalkan Ace Hardware dan lain-lain ya. Siapa lagi kira-kira yang lebih besar lagi selain wholesaler? Yang lebih besar large buyer siapa kira-kira? Pemilik hotel ya kan, para hotel memerlukan bantal kesehatan cantik ini gitu ya. Yang kelima mungkin apa? Tempat spa ya, tempat fasilitas spa ya. Nah itu dia. Atau mungkin lebih besar lagi adalah eksportir ya, kita ingin ekspor keluar. Nah, setelah kita menentukan customer segment di sebelah kanan, yang kita lakukan kerjakan yang kedua adalah value proposition. Apa yang bisa kita tawarkan ya, nilai tambah apa yang bisa kita tawarkan dari produk yang kita ciptakan dari bantal kesehatan cantik Sofia. Yang pertama adalah kita tentunya produknya harus apa? Harusnya berkualitas tuh ya. Value proposition yang kita tawarkan adalah produknya berkualitas standar nasional ya, standar nasional dan juga internasional ya. Nah, apa lagi kita bisa tawarkan? Aman bagi kesehatan ya. Apalagi kita bisa tawarkan? Desainnya menarik ya, misalnya cantik dan juga berkelas tinggi ya. Kemudian apalagi yang bisa kita tawarkan? Harganya terjangkau tentunya pasti ya. Kita menggunakan apa lagi? Teknologi ya, teknologi canggih ya, teknologi canggih untuk bantal kesehatan dan tentunya sangat bermanfaat ya, atau berkhasiat bagi orang tua yang sedang sakit ya. Nah itu value propositionnya. Setelah kita menentukan customer segment dan juga kita menentukan value proposition, yang kita pikirkan adalah ya, langkah ketiga bagaimana caranya value proposition atau produk yang kita ciptakan, yang kita buat
itu bisa sampai kepada customer dengan cara apa? Yang pertama dengan cara channel, ya. Ini dengan cara channel. Yang kedua dengan cara customer relationship. Bagaimana caranya produk itu tuh bisa tahu gitu ya, customer itu bisa tahu produk yang kita buat. Ya, tentunya dari mana cara yang mereka bisa membeli produk kita. Yang pertama kita bisa beli di toko tentunya ya. Toko atau galeri-galeri yang sudah kita persiapkan. Ya. Apalagi bisa kita menghubungi apa? Website. Kita ada websitenya misalkan. Yang ketiga apa? Sosial media. Kemudian kita bisa tahu dari mana lagi? Pamerannya. Nah, dari keempat channel ini kita bisa menentukan customer relationship apa, bagaimana cara kita bisa menjaga hubungan baik kepada customer, bagaimana cara kita bisa menjaganya, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pertama kita mungkin bisa berikan apa di sebelah sini, yaitu apa? VIP member ya. Kemudian kita bisa berikan apa lagi ya? Tentunya VIP member program ya, program VIP member program apa ya, misalkan contohnya special price ya, special price atau juga hadiah ya. Apalagi? Atau mungkin free ongkir ya. Kita bisa menjaga hubungan baik kepada pelanggan dengan cara apa? Free ongkir ya, bisa. Apalagi? Kita bisa menjaga hubungan baik dengan cara WhatsApp. Kita ada WhatsApp grupnya ya. Ada WhatsApp group yang untuk memaintain atau email ya, yang seringkali kita email blast ya. Jadi kita bisa seringkali berkomunikasi kepada customer kita melalui WhatsApp group atau email blast ya, sehingga mereka tahu kembali produk-produk apa saja yang kita sudah buat dan yang terbarunya seperti apa gitu ya. Apalagi customer relationship-nya bisa kita tawarkan kepada customer melalui bantal kesehatan, misalkan garansi ya, garansi 10 tahun misalkan ya, garansi 10 tahun. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan bagian atas, kita yang kelima kita kerjakan adalah kita tentukan, kita pikirkan revenue stream dari mana yang bisa kita peroleh gitu ya. Tentunya dari penjualan produk tentunya ya. Penjualan produk pertama kali. Utama. Itu misalkan bantal ya kan? Atau misalkan alat-alat yang lain ya. Untuk penjualan produknya. Apalagi yang bisa kita dapatkan dari bantal kesehatan ini? Dan penjualan produk pertama apa, misalkan penjualan aksesoris ya, aksesoris misalkan dari sisa-sisa bahan ya, bahan baku kain ya, atau misal apa lagi, komisi ya dari perusahaan-perusahaan retail atau wholesaler ya, atau jasa kurir ya. Atau misalkan apalagi yang bisa kita peroleh, misalkan dari iklan ya, iklan di bantal ya, atau promote ya, perusahaan seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan pendapatan, kita kerjakan apa sebelah kiri ya, yaitu key resources. Jadi sumber daya apa saja yang harus kita miliki untuk menjalankan perusahaan ini. Yaitu pertama tentu harus kita punya toko tadi ya, galeri. Apalagi yang bisa kita berikan? Mesin tentunya ya, mesin untuk membuat bantal ya, mesin jahit ya. Kemudian apa lagi? Kendaraan ya, untuk delivery ya. Apalagi? Tentunya sumber daya manusia, yaitu para pekerja ya, desainer
dan lain-lain. Apalagi kira-kira? Tentunya adalah brand kita ya, yaitu Sofia. Nah, itu key resources yang kita harus miliki. Kemudian kita kerjakan yang bagian atas, yaitu key activity. Apa saja key activity yang kegiatan utama apa saja yang bisa kita lakukan ya, kita kerjakan. Key activity tentunya adalah pasti pertama kali adalah pembelian bahan baku ya. Kita harus beli bahan bakunya ya. Ya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Desain produknya tentu ya. Desain produk dalam ini bantalnya ya. Apalagi proses produksinya ya. Produksi. Kemudian apa lagi? Pemasaran, iklan ya. Iklan. Pemasangan iklan ya. Apalagi? Tentunya selain kita pemasangan iklan, tentunya kita harus memberikan edukasi ya, karena bantal kesehatan kepada kaum awam ya, mengenai bantal kesehatan. Kemudian kita lakukan adalah key partnership. Siapa key partnership kita? Ya, siapa rekan kerja kita? Kita tentu harus tahu ya siapa partnership kita. Tentunya adalah yang pertama kali adalah supplier bahan baku. Siapa supplier bahan baku kita? Ya, kemudian yang kedua siapa? Pengrajin tentunya ya. Pengrajin kain tenun ya. Untuk kita peroleh kain-kain yang berkualitas. Siapa lagi? Penjahit ya. Siapa lagi? Agen atau toko-toko ya. Perlengkapan. Tentu kita harus selain menjadi customer segment, kita juga harus berpartner dengan mereka ya kan. Siapa lagi? Jasa pengiriman ya. Siapa seperti JNE, JNT gitu ya, dan cepat ya, dan lain-lain. Atau mungkin kita ada bank ya, bank partners ya. Misalkan alat pembayaran untuk alat pembayaran non tunai seperti itu. Nah, setelah kita mengerjakan key partnership, kita terakhir kita menentukan biaya yang harus kita keluarkan. Contohnya biaya apa saja sih yang bisa kita keluarkan, yang harus kita keluarkan ya? Apa saja? Yang pertama tentunya biaya bahan baku ya, biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku itu sangat penting. Apalagi biaya gaji, betul, gaji pegawai ya, karyawan. Apalagi biaya produksi ya, betul, biaya pemasaran ya. Tentunya kalau kita melakukan iklan, kita harus ada biaya pemasaran ya kan. Biaya apa lagi? Biaya packaging ya, atau kemasan. Biaya apa lagi? Biaya pengiriman. Biaya apa lagi? Biaya peralatan ya, atau mesin ya, perlengkapan lah ya, perlengkapan seperti mesin dan lain-lain. Biaya apa lagi? Biaya listrik, air, telepon. Biaya apa lagi? Kendaraan ya, pembelian kendaraan ya. Biaya apa lagi? Biaya sewa atau hak milik ya, toko atau galeri yang kita punya. Biaya apa lagi? Maintenance ya, perawatan ya, kita tulis saja perawatan. Apa? Website ya, kalau ada website tuh di atas, atau sosial media. Biaya apa lagi? Sewa pameran ya, kalau ada pameran. Nah, di sini kita tuliskan semuanya hal-hal biaya-biaya yang bisa kita peroleh. Nah,
Ini sudah jadi bisnis model kanvas untuk bantal kesehatan cantik Sofia dengan 9 komponen seperti ini. Ya. Jadi kita harus bisa mudah membacanya, ya. Kita harus bisa membacanya. Ya, 9 komponen ini kita latih bersama-sama. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Ya, kita sama-sama berlatih. Silakan kita sama-sama simak video pembelajaran berikutnya. Salam entrepreneur.